Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan dari kelompok 9 untuk menjelaskan materi tentang adab berpakaian menurut Islam. Akhlak sebagai sebuah ajaran dalam agama Islam penting untuk dipahami. Hal ini dikarenakan akhlak merupakan bagian dari ajaran agama Islam. Sebagai bagian dari ajaran Islam, akhlak bersifat mengikat kepada umatnya. Artinya bahwa seluruh umat Islam dituntut untuk mengamalkan akhlak sebaik mungkin, karena bagian dari ajaran agama. Adapun substansi dari ajaran akhlak tersebut adalah perilaku ideal yang ada pada sifat-sifat Allah dan diri Nabi Muhammad SAW. Perilaku ideal Allah Subhanahu wa taala tercermin dalam Asmaul Husna, sedangkan perilaku ideal Nabi tercermin dalam hadis Nabi SAW. Kemudian perilaku ideal tersebut menjadi uswah atau contoh atau pedoman atau rujukan bagi seluruh umat Islam dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, akhlak sebagai ajaran menekankan pada upaya mempraktekkan dan mengamalkan perilaku ideal sebagai salah satu ajaran agama dalam kehidupan nyata. Sebagai bagian dari ajaran Islam, akhlak menempati posisi yang sangat penting. Di dalam Islam, garis panduan mengenai adab berpakaian, yaitu yang pertama menutup aurat dan tidak menampakkan tubuh. Terus yang kedua, yaitu pakaian tidak ketat dan tidak menimbulkan perasaan riya. Dan yang ketiga, lelaki dan wanita berbeda dan larangan pakai sutra. Dan yang keempat, memanjangkan pakaian dan memilih warna yang sesuai. Yang kelima, larangan memakai emas dan mulakan sebelah kanan. Dan yang keenam, selepas beli pakaian dan berdoa. 1. Menutup aurat dan tidak tampak tubuh. Menutup aurat. Aurat lelaki menurut ahli hukum ialah daripada pusar hingga ke lutut. Aurat wanita pula ialah seluruh anggota badannya kecuali wajah, tampak tangan dan tapak kakinya. Rasulullah SAW bersabda, bermaksud paha itu adalah aurat. Hadis riwayat Bukhari. Tidak menampakkan tubuh. Pakaian yang jarang sehingga menampakkan aurat tidak memenuhi syarat menutupi aurat. Pakaian jarang bukan saja menampakkan warna kulit, malah bisa merangsang nafsu orang yang melihatnya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, 2 golongan ahli neraka yang belum pernah aku lihat ialah 1. Golongan memegang cemeti seperti ekor lembu yang digunakan bagi memukul manusia, dan 1 golongan lagi wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang dan meliuk-liukkan badan juga kepalanya seperti bonggol unta yang tunduk. Mereka tidak bisa masuk surga dan tidak dapat mencium baunya, walaupun bau surga itu dapat dicium daripada jarak yang sangat jauh. Hadis riwayat Muslim. 2. Pakaian tidak ketat dan tidak menimbulkan perasaan riya. Pakaian tidak ketat tujuannya adalah supaya tidak kelihatan bentuk tubuh badan yang merangsang lawan jenis untuk bermaksiat. Tidak menimbulkan perasaan riya. Rasulullah SAW bersabda, bermaksud, siapa yang melabuhkan pakaiannya karena perasaan sombong, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, bermaksud, siapa yang memakai pakaian yang berlebih-lebihan, maka Allah memberikan pakaian kehinaan pada hari kiamat nanti. Ahmad, Abu Daud, An-Nisaiyah dan Ibnu Majah. 3. Lelaki dan wanita berbeda dan larangan memakai sutra. Lelaki dan wanita berbeda. Maksudnya, pakaian yang khusus untuk lelaki tidak boleh dipakai oleh wanita. Begitu juga sebaliknya. Rasulullah SAW mengingatkan hal ini dengan tegas sabdanya yang artinya, Allah mengutuk wanita yang meniru pakaian dan sikap lelaki, dan lelaki yang meniru pakaian dan sikap perempuan. Bukhari dan Muslim. Beliau Rasulullah SAW yang bersabda adalah,
Allah melaknat lelaki berpakaian wanita dan wanita berpakaian lelaki. Abu Daud dan Al-Hakim. Larangan pakai sutra. Islam mengharamkan kaum lelaki memakai sutra. Rasulullah SAW bersabda, bermaksud, janganlah kamu memakai sutra. Sesungguhnya orang yang memakainya di dunia tidak dapat memakainya di akhirat. Mutafaq alaihi. 4. Memanjangkan pakaian dan memilih warna sesuai. Memanjangkan pakaian. Contohnya seperti tudung yang seharusnya dipakai sesuai kehendak syara, yaitu bagi menutupi kepala dan rambut, tengkuk atau leher, dan juga dada. Allah berfirman, bermaksud, wahai Nabi, katakanlah, suruhlah istri-istri dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan beriman supaya mereka memanjangkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya ketika mereka keluar rumah. Cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal sebagai perempuan yang baik-baik. Maka dengan itu mereka tidak diganggu, dan ingatlah, Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Surah Al-Ahzab ayat 59. Memilih warna sesuai. Contohnya warna-warna lembut termasuk putih karena ia nampak bersih, dan warna ini sangat disenangi dan sering menjadi pilihan Rasulullah SAW. Baginda bersabda, bermaksud, pakailah pakaian putih karena ia lebih baik, dan kafankanlah mayat kamu dengannya, kain putih. An-Nasaiyah dan Al-Hakim. Sekian, terima kasih. Dan untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. 5. Larangan memakai emas dan mulakan sebelah kanan. Yang pertama, larangan memakai emas. Termasuk dalam etika berpakaian di dalam Islam ialah barang-barang perhiasan yang emas seperti perantai, cincin, dan sebagainya. Bentuk perhiasan seperti ini umumnya dikaitkan dengan wanita. Hari ini ramai antara para lelaki cenderung untuk berhias seperti wanita, sehingga ada yang sanggup bersubang dan berantai. Semua ini amat bertentangan dengan hukum Islam. Rasulullah SAW bersabda, bermaksud, haram kaum lelaki memakai sutra dan emas, dan dihalalkan memakainya kepada wanita. Yang kedua, mulakan sebelah kanan. Apabila memakai baju celana atau seumpamanya, mulailah sebelah kanan. Imam Muslim meriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah bermaksud, Rasulullah SAW suka sebelah kanan dalam segala keadaan, seperti memakai sandal, sepatu, berjalan kaki, dan bersuci. Apabila memakai sepatu atau seumpamanya, mulai dengan sebelah kanan, dan apabila meninggalkannya, mulai dengan sebelah kiri. Rasulullah SAW bersabda, bermaksud, apabila seseorang memakai sandal, mulakan dengan sebelah kanan, dan meninggalkannya mulai dengan sebelah kiri, supaya yang kanan menjadi yang pertama memakai sandal dan yang terakhir meninggalkannya. Riwayat Muslim. Yang keenam, selepas beli pakaian dan berdoa. Selepas beli pakaian, apabila memakai pakaian baru dibeli, ucapkanlah seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Tirmizi yang bermaksud, ya Allah, segala puji bagimu, Engkau yang memakainya kepadaku. Aku memohon kebaikan dan kebaikan apa-apa yang dibuat baginya. Aku mohon pelindungan kepadamu daripada kejahatan dan kejahatan apa-apa yang diperbuat untuknya. Demikian itu telah datang daripada Rasulullah. Berdoa. Ketika menanggalkan pakaian, lafadzkanlah pujian kepada Allah yang mengaruniakan pakaian ini untuk menutupi auratku, dan dapat mengindahkan diri dalam kehidupanku dengan nama Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia. Sebagai seorang Islam, sewajarnya seseorang itu memakaikan pakaian yang sesuai menurut tuntutan agamanya, karena sesungguhnya pakaian yang sopan dan menutup aurat adalah cermin seorang muslim yang sebenarnya. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.